Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Heri di dalam channel Tutor Belajar Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana caranya menyusun neraca lajur atau kertas kerja pada perusahaan jasa. Bagi teman-teman yang ingin belajar bagaimana caranya menyusun neraca lajur atau kertas kerja pada perusahaan jasa, silakan simak video ini sampai selesai. Baiklah teman-teman, kita mulai saja. Menyusun neraca lajur atau kertas kerja pada perusahaan jasa, khususnya Laundry Tony, yaitu pada periode Desember 2019. Ada dua data yang dibutuhkan dalam menyusun neraca lajur atau kertas kerja, yaitu apa saja dua data itu, yaitu yang pertama kita memerlukan neraca saldo periode Desember 2019, dan berikutnya yang kedua itu jurnal penyesuaian pada periode Desember 2019. Langkah pertama yang akan kita lakukan untuk menyusun neraca lajur yaitu memindahkan seluruh neraca saldo ke dalam neraca lajur. Maka yang pertama yang akan kita pindahkan yaitu nomor akun dan nama akun. Langkah berikutnya, setelah kita mengcopy nomor akun dan nama akun, yaitu kita masukkan neraca saldo yang ada di neraca saldo kita masukkan ke dalam kolom neraca saldo pada neraca lajur. Karena di dalam neraca lajur dituliskan dalam ribuan, maka setiap saldo yang ada di neraca saldo akan kita bagi 1000 di dalam neraca lajur. Setelah kita selesai memindahkan neraca saldo ke dalam neraca lajur, maka langkah berikutnya yaitu kita memasukkan jurnal penyesuaian ke dalam neraca lajur, yaitu pada kolom ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama yang kita masukkan yaitu beban asuransi. Karena
belum ada beban asuransi, maka akan kita tulis di bawah sini ya. Kita masukkan nomor akunnya dulu, yaitu 54. Kode akunnya. Berikutnya, pada kolom AJP atau jurnal penyesuaian, pada posisi debit kita akan masukkan saldonya. Selanjutnya yang akan kita masukkan yaitu asuransi dibayar di muka. Posisi asuransi dibayar di muka dalam jurnal penyesuaian yaitu posisinya di kredit. Berikutnya kita masukkan beban penyusutan mesin cuci. Karena di sini belum ada, maka beban penyusutan mesin cuci akan kita catat di bawah beban asuransi. Kode beban penyusutan mesin cuci yaitu 55. Kita masukkan pada kolom ACP pada posisi debit. Lalu berikutnya kita masukkan akumulasi penyusutan mesin cuci. Karena di sini akumulasi belum ada, maka kita catat di bawah beban penyusutan mesin cuci. Posisinya di kredit. Lalu berikutnya utang usaha. Utang usaha pada jurnal penyesuaian ini bersaldo debit. Pada kolom AJP di neraca lajur akan kita masukkan pada posisi debit. Selanjutnya kas. Kas kita masukkan pada posisi kredit. Lalu selanjutnya yang kita masukkan yaitu piutang usaha. Karena di sini piutang usaha belum ada, maka kita catat lagi di bawah sini ya, di bawah akumulasi penyusutan mesin cuci. Kita masukkan nomor akunnya yaitu 12 piutang usaha. Posisinya pada kolom ayat jurnal penyesuaian yaitu pada posisi di debit. Lalu berikutnya kita masukkan pendapatan jasa pada kolom AJP
Ada akun pendapatan jasa, yaitu pada posisi kredit. Setelah semua akun-akun yang ada di jurnal penyesuaian sudah kita masukkan ke dalam neraca lajur pada kolom AJP atau ayat jurnal penyesuaian, maka akan kita jumlahkan jumlah pada kolom AJP pada posisi debit. Sama juga pada posisi kreditnya juga kita jumlahkan. Ya, berarti kita sudah betul dalam memasukkannya. Langkah yang ketiga dalam menyusun neraca lajur selanjutnya yaitu kita akan mengisi kolom neraca saldo disesuaikan atau yang disingkat NSDS. Bagaimana cara kita mengisi neraca saldo disesuaikan? Caranya yaitu kita akan menjumlahkan kolom neraca saldo dengan kolom AJP. Bagaimana cara menjumlahkannya? Yaitu apabila pada kolom neraca saldo bersaldo debit dan pada kolom ayat jurnal penyesuaian bersaldo debit, maka akan menghasilkan penjumlahan. Sedangkan apabila pada neraca saldo bersaldo debit dan pada kolom ayat jurnal penyesuaian bersaldo kredit, maka hasilnya akan menjadi pengurangan. Selanjutnya, apabila pada neraca saldo berposisi kredit dan pada kolom ayat jurnal penyesuaian berposisi kredit, maka di dalam neraca saldo disesuaikan hasilnya menjadi penjumlahan. Dan apabila pada neraca saldo berposisi kredit dan pada ayat jurnal penyesuaian berposisi debit, maka di neraca saldo disesuaikan hasilnya akan menjadi pengurangan. Baiklah, langsung saja kita mulai berhitung atau kita mulai mengisi kolom neraca saldo disesuaikan. Yang pertama yang akan kita isi yaitu kita akan menjumlahkan akun kas. Di sini dia pada akun kas pada kolom neraca saldo berposisi debit dan pada ayat jurnal penyesuaian berposisi kredit, maka hasilnya akan jadi pengurangan. Maka 500.000 dikurangi dengan 1 juta, maka hasilnya 49.500.000 rupiah. Lalu berikutnya pada kolom asuransi dibayar di muka. Pada neraca saldo dia berposisi debit dan pada ayat jurnal penyesuaian posisinya kredit, maka dia akan menghasilkan pengurangan yaitu 2 juta dikurang 167.000 rupiah. Maka hasilnya yaitu 1.833.000 rupiah. Berikutnya pada akun
mesin cuci pada neraca saldo posisinya ada di debit. Di ayat jurnal penyesuaiannya kosong, maka kita langsung saja tinggal memindahkan saldonya pada posisi debit. Selanjutnya, pada akun utang usaha, dalam kolom neraca saldo, bersaldo kredit, dan pada kolom ayat jurnal penyesuaian bersaldo debit, maka menghasilkan pengurangan. Maka 2 juta rupiah dikurang 1 juta rupiah, maka hasilnya 1 juta rupiah. Berikutnya, ekuitas pemilik atau modal Tuan Tony. Karena di kolom ayat jurnal penyesuaian tidak ada transaksi, maka kita langsung saja memindahkan saldonya. Berikutnya, prepaid Tuan Tony sama saja dengan modal Tuan Tony, kita tinggal memindahkan saldonya. Karena memang dalam kolom ayat jurnal penyesuaian tidak ada yang disesuaikan. Pendapatan jasa. Pada pendapatan jasa dalam neraca saldo terdapat pada posisi kredit berjumlah 15 juta rupiah. Dan pada kolom ayat jurnal penyesuaian berposisi kredit dengan saldo 5 juta rupiah, maka karena sama-sama posisi kredit, hasilnya itu penjumlahan 15 juta rupiah ditambah dengan 5 juta rupiah, maka hasilnya 20 juta rupiah. Selanjutnya, beban gaji. Di sini beban gaji, beban iklan, dan beban sewa dalam ayat jurnal penyesuaiannya kosong, maka kita langsung saja memindahkan saldonya. Lalu berikutnya, beban asuransi. Pada neraca saldo beban asuransi tidak ada kosong, dan pada ayat jurnal penyesuaian pada posisi debit, maka kita tinggal memindahkan saja saldo yang ada pada kolom ayat jurnal penyesuaian ke neraca saldo disesuaikan pada kolom debit. Berikutnya, untuk beban penyusutan mesin cuci, sama, kita tinggal memindahkan saldonya yang ada pada ayat jurnal penyesuaian ke dalam kolom neraca saldo disesuaikan. Karena pada kolom neraca saldo kosong. Selanjutnya, akumulasi penyusutan mesin cuci. Pada kolom neraca saldo juga kosong, yang ada pada kolom ayat jurnal penyesuaian pada posisi kredit, maka di dalam kolom neraca saldo disesuaikan, kita tinggal memasukkan saja atau kita tinggal pindahkan saja saldo yang ada di ayat jurnal penyesuaian pada posisi kredit, kita pindahkan ke dalam kolom neraca saldo disesuaikan pada posisi kredit juga. Selanjutnya yaitu ada piutang usaha. Di sini di dalam kolom neraca saldo piutang usaha itu tidak ada angkanya atau 0. Sedangkan pada kolom ayat jurnal penyesuaian
dia ada pada posisi debit, maka di dalam kolom neraca saldo disesuaikan, kita langsung saja memasukkan angka atau saldo yang ada pada ayat jurnal penyesuaian ke dalam neraca saldo disesuaikan pada posisi debit. Setelah selesai, kita akan menjumlahkan kolom neraca saldo yang disesuaikan pada posisi debit dan pada posisi kredit. Karena sudah sama, berarti kita sudah benar dalam melakukan penjumlahannya. Langkah berikutnya yaitu kita akan mengisi kolom laba rugi. Dalam mengisi kolom laba rugi, yang akan kita lihat yaitu kolom neraca saldo disesuaikan. Tapi yang perlu diperhatikan yaitu akun yang ada pada laba rugi. Di sini untuk akun aset atau aktiva yaitu akun kas berada pada nomor 1 dan untuk hutang yaitu nomor akun 2 dan untuk modal pada akun nomor 3. Nah, itu akun nomor 1, 2, dan 3 itu akan kita masukkan nanti pada kolom neraca. Sedangkan untuk kolom laba rugi yang kita masukkan yaitu akun dengan nomor kepala 4 dan 5. Baiklah, langsung saja kita masukkan. Mulai dari pendapatan jasa. Pendapatan jasa pada kolom neraca saldo disesuaikan yaitu pada posisi kredit. Maka dalam kolom laba rugi kita akan pindahkan ke dalam posisi kredit juga. Karena ini harus sama, kita tinggal memindahkan saja ya, sama persis dengan yang ada di posisi neraca saldo disesuaikan. Untuk beban gaji, beban iklan, dan beban sewa juga sama, yaitu pada posisi debit. Selanjutnya beban asuransi. Berikutnya beban penyusutan mesin cuci. Ya, sudah segitu. Mari kita jumlah dulu. Ternyata di sini jumlahnya antara posisi debit dan kredit tidak sama. Di sini lebih besar pada posisi kredit. Ini menandakan bahwa pada periode Desember 2019, Laundry Tony mengalami laba sebesar, yaitu selisih antara 20 juta rupiah dikurangi dengan 5.771.000 rupiah, maka hasilnya yaitu 14.229.000. Sekarang di sini kita akan jumlah
antara 5.771.000 ditambah dengan 14.299 sama dengan 20 juta. Maka pada di sini ada kita akan tulis keterangannya itu laba. Ini menandakan bahwa Laundry Tony pada periode Desember 2019 mendapatkan laba sebesar 14.229.000. Lalu sekarang yang kita masukkan yaitu kolom neraca. Sama saja dengan kita memasukkan pada kolom laba rugi, kita tinggal memasukkan yaitu kode akun kepala 1 sampai kepala 3. Langsung saja yang pertama itu kas, yang kedua asuransi dibayar di muka, yang ketiga mesin cuci, berikutnya utang usaha, selanjutnya modal, lalu prive Tuan Tony, berikutnya yaitu akumulasi penyusutan mesin cuci, lalu piutang usaha. Kita akan jumlahkan. Di sini lebih besar pada posisi debit, maka pada posisi kredit terjadi selisih 14.229.000 yang merupakan laba dari periode Desember 2019. Ya, sampai di sini teman-teman pembahasan kita dalam menyusun neraca lajur atau kertas kerja Laundry Tony pada periode Desember 2019. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.